Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Lulu Bunda Lufarisi. Di video ini aku mau buat ide jualan legendaris yaitu dadar gulung. Disukai banyak umat karena rasanya yang enak banget. Kulitnya lembut, gurih, dan legit banget. Isiannya juga gurih, bikin nagih banget. Ide jualan ini cocok banget dijalankan bagi ibu rumah tangga yang mau mulai jualan kecil-kecilan. Jualan setiap hari selalu habis karena ini rasanya memang benar enak banget. Jadi untuk teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, tonton video ini sampai habis ya. Ini cocok juga dijadikan ide jualan di bulan puasa nanti. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama masukkan 100 ml air, kemudian ini kita rebus sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kita masukkan 200 gram gula merah, atau teman-teman juga bisa pakai gula aren. Kemudian ini kita masak ya gulanya sampai gulanya larut. Kalau udah setengah larut, kita masukkan 2 sendok makan gula pasir. Ini untuk menyeimbangkan rasa ya, jadi manisnya biar pas gitu. Biasanya gula merah itu ada pahit-pahitnya. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan daun pandan 2 batang yang sudah disimpul. Dan sekarang selanjutnya kita masukkan kelapa muda setengah tua ya. Kelapa yang setengah tua ini aku pakai 1 butir kelapa yang ukuran besar. Kemudian ini kita aduk-aduk, kita masak sampai airnya susut dan sampai benar-benar tanak agar isiannya nanti ini awet, nggak gampang basi. Terus diaduk-aduk ya sampai benar-benar kadar airnya ini menyusut. Kalau airnya sudah susut seperti ini, kita matikan kompornya. Nah, ini dia teman-teman tipsnya ya. Jadi kita masak sampai tanak, sampai airnya susut. Kemudian ini kita istirahatkan dulu sampai benar-benar suhu ruang agar nantinya dadar gulungnya awet seharian lebih ya. Jadi teman-teman yang bikin malam, dijual pagi sampai siang, bahkan sampai sore masih awet seharian full ya. Karena benar-benar tanak isiannya. Sambil menunggu isiannya dingin, kita akan siapkan kulitnya. Masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Biar kulitnya lebih enak gitu ya, ada rasanya. Dan tambahkan 1 bungkus santan. Ini saya pakai yang kemasan. Jadi santannya bisa di skip boleh. Boleh pakai susu bubuk agar kulitnya itu nggak terlalu tawar banget ya. Kemudian masukkan 1 butir telur ukuran besar. Dan masukkan air sebanyak 1200 ml. Ini aku pakai takaran gelas yang ukuran 200 ml sebanyak 6 gelas ya teman-teman. Untuk memasukkan airnya demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai adonannya licin dan halus. Nanti kalau udah licin dan halus baru bisa dimasukkan air semuanya. Nah, ini teman-teman adonannya sudah mulai licin dan halus kayak gini. Sekarang di sini aku memasukkan pasta pandan untuk pewarna dan aromanya ya. Jadi ditambahkan pasta pandan juga pewarna hijau. Nah, setelah masuk pewarna dan pasta pandannya, sekarang aku mau masukkan 4 sendok makan mentega yang sudah dicairkan atau bisa diganti dengan minyak goreng. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar merata. Kalau sudah merata, sekarang kita akan masukkan sisa airnya tadi sampai selesai. Jadi untuk takaran airnya totalnya 1200 ml atau setara dengan 6 gelas yang ukuran 200 ml teman-teman. Nah, kalau udah ini kita akan cetak. Nah, ini dia teman-teman. Jadi hampir sama kita mau buat risol kayak gini teman-teman. Oke, langsung aja ini adonannya kita pakai. Nah, sekarang kita mau panaskan teflon dulu. Di sini kita pakai api cenderung agak kecil. Kita oles-oles dengan sedikit minyak. Kalau udah panas baru kita tuangkan 1 centong sayur. Dan untuk teflon yang saya pakai ini aku pakai ukuran 18 cm ya. Ulangi hal yang sama sampai dengan selesai. Agar porinya terlihat jelas, teman-teman bisa oles terus setiap akan menuang adonan.
Jangan lupa setiap akan menuang adonan harus diaduk-aduk ya, agar tidak mengendap. Abaikan teflon jadul ya teman-teman. Nah ini dia hasil kulitnya ya, biarkan agak dingin dulu baru bisa kita lipat-lipat, karena kalau masih panas itu rawan banget patah atau sobek. Nah kalau udah kita masukkan dadarnya, entennya aku pakai setengah sendok ya, kemudian kita gulung seperti kita mau buat risol. Nah ini dia teman-teman hasilnya, cantik kan? Oke teman-teman, bisa ulangi hal yang sama sampai dengan selesai. Tips yang kedua, agar dadarnya ini awet, nggak gampang basi, teman-teman saat mau melipat dadar gulungnya ini wajib banget pakai sarung tangan plastik seperti ini, karena makanan yang langsung kontak dengan tangan itu cepet banget basi. Dan teman-teman, jadi tipsnya itu ada dua ya, isiannya tanak, sudah dingin, dan kulitnya saat melipat harus pakai sarung plastik kayak gini. Insya Allah ini bisa awet seharian lebih teman-teman. Oke langsung aja kita cobain si dadar gulungnya ini. Nah teman-teman, jadi kulitnya ini luarnya itu lembut banget, kenyal, gak keras, dan gak kaku sama sekali. Dan isiannya ini gurih banget ya teman-teman, ini enak banget. Jadi teman-teman yang penasaran langsung aja cobain di rumah. Semoga berhasil, dan teman-teman semua ini adalah jualanku hari-harianku ya teman-teman. Jadi resep ini udah aku terapkan ya. Jadi itu tadi ya teman-teman tipsnya agar dadarnya itu nggak basi dan juga laris setiap hari. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.